Kami bersyukur memiliki kesempatan untuk datang ibadah pagi hari ini. Kami tahu setiap kali kami berjumpa dengan Tuhan tidak ada sesuatu yang kebetulan. Dan pasti akan ada kuasa Tuhan yang mengalir, menyatakan kebenaran, menolong, menguatkan hidup kami Tuhan. Karena itu saat firman-Mu dibentangkan kami berdoa Roh Kudus bekerja di tempat ini. Terangkan ke dalam hati kami, berbicara secara pribadi kepada kami pagi hari ini Tuhan. Sebab firman-Mu itulah kebenaran, pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terangi hati dan pikiran kami untuk mengerti apa yang menjadi kerinduan hati-Mu lewat firman-Mu pagi ini. Dalam nama Yesus kami sambut pribadi Tuhan di tempat ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi semuanya. Semangat pagi hari ini, amin. Amin. Bapak Ibu, ini pertama kalinya saya melayani di sini. Mungkin Anda bingung gitu ya, siapa ya orang ini ya. Bapak Ibu izinkan saya kenalan sebentar. Nama saya Joshua Iwan Wahyudi. Bapak Ibu namanya banyak, orang ada yang tanya kepada saya, Pak semua nama kok diborong Pak? Ada Joshua, Iwan, Wahyu, Yudi, semua digabung ya. Panggilnya namanya siapa? Nah Bapak Ibu kalau Anda suatu saat ketemu saya entah di mana, Anda masih ingat dengan wajah saya, Bapak Ibu Anda boleh panggil saya Iwan saja ya. Iwan artinya inilah pria menawan Bapak Ibu ya. Supaya Anda kalau lihat saya nanti, ingat ini yang kemarin gitu ya. Bapak Ibu saya akan sampaikan satu khotbah hari ini yang tidak terlalu rumit, tetapi ini sangat mendasar dan ini sangat penting sekali Bapak Ibu ya. Nah saya sudah siapkan slide-nya, boleh dimunculkan. Hari ini saya akan bicara tentang iman dan keluarga. Bapak Ibu ya, bagaimana pengaruh iman kita terhadap apa yang terjadi kepada keluarga kita. Dan bagaimana kondisi keluarga kita itu juga bisa mempengaruhi iman kita. Nah boleh dimunculkan slide yang saya sudah berikan. Oke, judulnya Faith and Family. Nah, kita baca ya 2 ayat pertama dulu ya, silakan dimunculkan. Kejadian 2 ayat 24, ini pertama kalinya Tuhan menciptakan manusia setelah dia menyelesaikan semua ciptaan yang lain. Lalu terakhir dia menciptakan manusia, dan ketika manusia sudah diciptakan, Bapak Ibu Kejadian 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan siapa Bapak Ibu laki-laki? Istrinya, bukan dengan pacarnya loh, istrinya. Ini penting nih kalimat ini ya. Kalau tinggal bersama satu daging bukan dengan istrinya, itu sudah menyalahi firman Tuhan, itu udah jelas. Karena di sini dikatakan seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dalam artian apa? Memulai keluarga sendiri dengan siapa? Dengan istrinya. Ya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Lalu kita baca Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, ini begitu Tuhan sudah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, lalu Tuhan mengatakan begini, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka apa? Beranak cuculah dan bertambahlah banyak. Saya kasih bagian-bagian yang warna putih itu bagian yang penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena waktu Tuhan menciptakan manusia pertama kali, yang dia lakukan Bapak Ibu adalah dia menciptakan keluarga. Jadi manusia tidak dibiarkan dalam waktu yang lama untuk hidup sendirian aja enggak. Tapi Tuhan langsung pada waktu menciptakan manusia, dia pada saat itu juga menciptakan keluarga. Dan kalau kita pernah baca ada ayatnya yang berbunyi begini, manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Pernah dengar ayatnya? Ya, serupa dan segambar. Artinya apa? Keluarga itu adalah gambaran dari Tuhan. Keluarga itu adalah multiplikasi dari Tuhan. Jadi Tuhan itu menduplikasi dirinya serupa dan segambar. Bukan hanya kepada individu manusianya saja, tetapi juga kepada keluarga. Nah makanya saya punya sebuah pernyataan, boleh dimunculkan statement saya. Keluarga itu adalah tempat Tuhan tinggal dan menyatakan dirinya di tengah manusia. Bapak Ibu, coba lihat hari-hari ini. Banyak keluarga berantakan. Ketika banyak keluarga berantakan, apa yang terjadi? Kehidupan masyarakatnya jadi berantakan, betul enggak? Kehidupan masyarakatnya berantakan, kota itu, negara itu, dunia ini menjadi berantakan. Sehingga orang mulai berkata begini, Tuhan di mana? Kok bisa sampai berantakan kayak begini, Tuhan di mana? Gitu. Tuhan enggak di mana-mana, Tuhan masih di situ-situ aja. Tetapi keluarga-keluarga ini gagal
untuk menjadi tempat di mana Tuhan itu tinggal dan Tuhan itu menyatakan dirinya. Ada sebuah survei, ada sebuah riset ya, mengatakan orang itu berjumpa dengan Kristus paling banyak lewat apa? Teman kah, sekolah minggu kah, gereja kah, atau apa? Ternyata surveinya mengatakan Bapak Ibu, orang berjumpa dengan Kristus paling banyak dan paling efektif. Coba tebak, lewat apa? Keluarga, saudara. Jangan berpikir begini loh, saya punya anak, gimana caranya ya anak saya ini kenal sama Tuhan Yesus ya? Udahlah ikutin sekolah minggu aja. Ya lalu ngomong sama guru sekolah minggunya, tolong ya anak saya dibikin bertobat ya. Kebalik Bapak Ibu, mungkin guru sekolah minggunya kalau punya keberanian dia akan ngomong begini, justru Bapak Ibu orang tuanya yang seharusnya tugas utamanya memperkenalkan Kristus. Karena paling efektif orang itu berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Kristus, itu lewat apa? Lewat keluarga, tapi saudara lihat hari-hari ini keluarga-keluarga dan bukan cuma keluarga-keluarga, keluarga-keluarga Kristen. Saudara coba lihat amati hari-hari ini. Banyak sekali cerita ini, nanti saya akan di tengah khotbah saya akan berikan beberapa kasus karena kebetulan saya konselor pernikahan juga. Jadi saya mengambil sertifikasi untuk konseling pernikahan dan mulai membuka praktek konseling pernikahan. Saudara pernikahan Kristen seru-seru juga rupanya ya, tidak kalah seru dengan yang non-Kristen Bapak Ibu ya. Jadi saudara kenapa orang tuh susah sekali lihat Yesus, susah sekali berjumpa dengan Tuhan. Karena mereka gak temukan itu di rumahnya. Kalau mereka udah lihat itu di rumahnya, suasana surga, suasana kasih, suasana penerimaan, suasana kebenaran itu ada di rumah itu. Waktu dia datang ke gereja, gak sulit untuk dia menerima. Karena dia udah lihat itu tiap hari di rumah. Anak datang ke sekolah minggu, udah familiar, udah ngerti karena dia lihat di rumah. Tapi kalau dia lihat di rumah berantakan, dia datang ke gereja, dia akan bilang gini, yang khotbah mah ngomong doang. Gampang ngomong, saudara kalau gampang ngomong coba khotbah deh. 30 menit saudara, susah ya, gak gampang ya. Ngomong doang apa segala, sulit menerima firman. Kenapa? Karena dia di rumah gak melihat itu kenyataannya gak gitu. Ini cuman khotbah doang, kalau cuman khotbah doang ya lip service. Ya, pokoknya yang ngomong enak-enak aja ya Bapak Ibu. Nah makanya boleh dimunculkan pernyataan saya berikutnya, ini penting sekali Bapak Ibu ya. Kualitas sebuah keluarga akan sangat menentukan kualitas orang-orang yang di dalam keluarga itu. Betul Bapak Ibu Saudara? Seperti apa kondisi keluarga itu akan menciptakan, menumbuhkan orang-orang yang kurang lebih seperti itu. Kalau keluarga itu isinya penuh dengan kemarahan, penuh dengan penuduhan, saling menyalahkan, ya kan, saling mengkambing hitamkan, itu nanti kualitas orang-orang di dalamnya di tempat kerja, di tempat pelayanan, di persahabatan akan jadi kurang lebih seperti itu. Kebetulan saya juga adalah pelatih kecerdasan emosi, jadi EQ coach atau EQ trainer Bapak Ibu. Saya ngambil sertifikasi untuk belajar tentang emosi manusia. Lalu kemudian saya banyak melakukan training, pelatihan di perusahaan-perusahaan. Saudara, waktu ada orang-orang yang jadi troublemaker di perusahaan nih, kadang-kadang kan curhatnya ke saya ya sebagai trainernya gitu ya di kelas gitu ya. Pak, si ini tolong diberi perhatian khusus Pak. Soalnya dia di kantor itu suka bikin masalah kayak gini. Sudah setelah saya mendekati, saya ngobrol, makan siang, ya saya tanya-tanya. Salah satu yang saya tanya biasanya tinggal di mana Pak, berapa bersaudara Pak, masa kecilnya dulu ngapain aja Pak. Sudah coba tebak, banyak troublemaker di perusahaan, itu waktu kita lacak kehidupan bersama dengan keluarganya, ada banyak masalah. Terutama hubungan dengan ayah. Nanti saya akan cerita kenapa itu penting. Sudah nangkep maksud saya sekarang saat ini? Kondisi keluarga itu seperti apa? Akan membentuk orang itu akan menjadi seperti apa? Nah makanya saudara, tugas kita sebagai orang Kristen adalah menciptakan keluarga yang benar-benar sesuai dengan Kristus. Ya saya kasih contoh, boleh dimunculkan contohnya. Ini perbandingan dua orang ya, setelah ini langsung next berikutnya. Nah namanya Jonathan Edwards. Jonathan Edwards itu adalah seorang hamba Tuhan yang sangat legendaris. Ya, dia sudah tidak ada lama sekali, tapi ajarannya, spiritnya dan apa yang dia lakukan sampai hari ini masih diadopsi dan diyakini oleh banyak gereja modern. Hebat sekali Jonathan Edwards. Anaknya 11. Sudah ada yang anaknya 11 di sini bisa bikin klub sepak bola itu.
Lumayan ya. Sudah kok tegang amat sih pagi ini? Ya, sudah coba lihat wajah kiri kanannya yang matanya kayaknya garang gitu ya. Ditepuk-tepuk, bilang 1, 2, 3 gitu ya. Santai, santai, santai. Ayo semua 1, 2, 3 ditepuk orang di kiri kanannya. Santai, santai ya. Saya lihat Anda kayak dengerin firman tuh kayak mendengarkan pidato kenegaraan loh saudara ya. Wah, ya. Sudah jangan terlalu tegang ya. Santai aja, kita kayak ngobrol aja ya saudara. Jonathan Edwards anaknya 11 saudara. Banyak orang bilang begini, makin punya banyak anak tuh makin ribet. Wah mendidiknya susah, ngurusinya susah, apa segala macam. Saudara, anaknya 11, nanti kita lihat hasilnya. Sedangkan sebelahnya itu orang namanya Max Juk. Siapa dia? Dia orang yang hidup sesukanya. Nggak peduli Tuhan, pokoknya dia pengen ngapain, pemabok juga salah satunya. Jadi dia suka pergi ke bar, mabok sampai di bar, sampai wah udah pulang pagi apa segala macam. Nah tidak diketahui istri yang benerannya itu yang mana. Ya karena dia punya kurang lebih diduga 5 wanita yang menghasilkan keturunan dari dia saudara. Ya salah satu atau beberapa di antara 5 wanita itu ya dijumpainya ya di bar itu saudara. Ya. Sedangkan Jonathan Edwards istrinya berapa? Ya cuma 1. Ya, dan istrinya sama cinta Tuhannya dengan Jonathan Edwards. Bahkan dikatakan, diselidiki, keturunan-keturunan Jonathan Edwards kemungkinan mewarisi kepandaian dari ibunya. Jadi yang ibu-ibu jangan merasa ini ya, karena menurut penelitian itu kepandaian anak itu paling banyak diturunkan dari ibunya. Ya, saya ini pria, tapi saya mengakui itu. Ya, jadi coba yang sudah datang dengan istrinya dilihat dong wajah istrinya. Ya, kira-kira itu mewariskan gen jenius apa enggak? Ya Bapak Ibu ya, jadi bukan cuma pria tapi wanita juga, bukan cuma ayah tapi ibu juga. Ya, nah apa yang terjadi? Ada penyelidikan, dilihat keturunannya mereka berdua itu gimana jadinya. Nah boleh dimunculkan yang pertama dulu ya, keturunan Max Juk. Ditelisik 800-an orang yang diduga keturunan Max Juk. Apa jadinya keturunan mereka? 280 dari 800 itu hidup dalam kemiskinan. 140 terlibat kriminal, ini angkanya banyak loh, persentasenya besar loh Bapak Ibu ya. Dari 800 loh soalnya ya. 128 wanita, keturunan wanita dari Max Juk berakhir menjadi prostitusi. Bekerjanya di industri prostitusi, saudara. 60 jadi pencuri, 67 terkena sipilis, penyakit menular seksual. 300-an dari 800 meninggal usia muda. 6 orang jadi pembunuh dari 800 itu. 20 orang jadi pedagang, tapi dalam kurungnya coba saudara baca, di mana dia belajar berdagang. 10 di antara 20 orang itu separuh belajar berdagang di mana? Di penjara, berarti ya kriminal juga dia. Ya. Ini keturunan Max Juk saudara. Nah sekarang kita lihat bagaimana keturunan Jonathan Edwards. Boleh dimunculkan, 1400-an karena anaknya 11. Ya, 1400-an jadi apa? 100 orang jadi pengacara, 30 orang jadi hakim, 13 jadi rektor, ratusan profesor, 60 dokter, 80 pejabat publik termasuk 1 orang wakil presiden di Amerika. Kemudian 60 menjadi penulis, 75 jadi tentara, 100 orang misionaris dan full timer di gereja. Beda jauh saudara. Makanya kualitas sebuah keluarga itu menentukan bukan hanya hari ini. Menentukan sampai puluhan tahun ke depan, saudara. Nah, maka boleh dimunculkan pertanyaannya, jadi gimana dong ya? Keluarga saya udah terlanjur begini nih ya, mungkin ada dalam hati ya, aduh telat ini dengar khotbahnya. Coba saya dengar khotbah ini 10 tahun yang lalu, 15 tahun lalu, 20 tahun lalu, udah terlanjur. Keluarga saya udah begini, orang tua saya begitu, anak saya begini. Pertanyaannya adalah bagaimana jadi membangun iman di dalam keluarga. Secara cepat Bapak Ibu ya, ada 3 bagian penting yang harus dilakukan masing-masing peran dari Anda sebagai bagian dari keluarga itu. Tidak peduli seperti apa kondisi keluarga Anda, ini kita harus lakukan. Yang pertama, Anda harus menjadi pribadi yang beriman dulu. Entah Anda suami, entah Anda istri, entah Anda ayah, ibu, kakek, nenek, anak, cucu, atau bahkan cicit mungkin. Saudara harus menjadi pribadi yang beriman lebih dulu. Kenapa? Karena kalau saudara memiliki iman yang kuat, saudara akan cenderung mencari pasangan yang juga punya iman, betul enggak? Loh, kan dikatakan gelap dan terang itu tidak dapat bersatu.
Ini bukan ngomong warna kulit, bukan. Ya, oh gelap dan terang. Kamu kulitnya gelap, aku kulitnya terang. Kita tidak boleh bersatu kata Alkitab. Wah itu sesat sekali. Ya. Yang gelap dan terang itu apa? Kehidupannya. Ya. Orang yang di dalam Kristus dikatakan dia sudah berpindah dari gelap kepada terang. Jadi saudara, kalau sampai ada orang yang mengaku hidupnya terang tapi dia bisa menjadi satu dengan gelap, kita perlu pertanyakan terangnya beneran atau palsu. Jadi yang pertama saudara harus menjadi orang yang benar-benar hidup di dalam Kristus. Kenapa? Orang yang hidupnya di dalam Kristus akan berkumpul dengan orang-orang yang juga sama-sama mengasihi Kristus. Kalau orang berkumpul dengan sesama yang mengasihi Kristus, dia kalau masih single, dia akan mendapatkan orang yang juga sesama mengasihi Kristus. Bapak Ibu, ini yang muda-muda ya, karena saya lihat beberapa wajahnya ada yang muda ya. Bahkan ada aura kejombloan. Ada yang masih single kayaknya ya. Bapak Ibu, teman-teman yang single saya mau katakan begini. Jangan pernah menjual imanmu hanya karena masyarakat di sekitarmu bertanya kamu menikah kapan. Terlalu murah imanmu. Jangan pernah jual. Kenapa? Begitu, ini kasus nyata nih. Ada orang, anak muda, semangat banget, mengasihi Tuhan banget, melayani apa segala macam. Lalu dia ketemu satu pria, wanita ini kebetulan, ketemu satu pria yang sama sekali nggak sayang Tuhan, nggak kenal Tuhan, sama sekali tidak. Lalu kemudian kurang 3 bulan menjelang mereka menikah, kurang 3 bulan, baru datang kepada saya dan istri. Lalu tanya, gimana ya kak ya? Lah ya gimana orang kurang 3 bulan? Masa saya udah bikin undangan, udah ini. Masa saya mau bilang, jangan lanjutkan. Saya nanti bisa diomelin sama keluarganya. Ya saya cuma bisa bilang gimana? Ya kamu doa sama Tuhan, ya kamu hatimu ngomong apa? Ya aku sebenarnya ragu-ragu kak, karena dia itu sama sekali. Dan kalau saya ke gereja dia gak seneng. Bahkan trik dari pacarnya sampai sekarang ketika sudah menjadi suami adalah gini. Sengaja misalkan jam ke gereja itu jam 10 gitu ya. Atau jam 11 gitu ya. Sengaja jam 8, jam 9 tuh diajak pergi dulu. Makan apa-apa. Nah nanti sengaja ditelatin. Supaya udah telat, udah gak usah ke gereja ya, kita ke mall aja ya. Diulang seperti itu terus sama si pacarnya yang sekarang menjadi suami ini. Jadi si wanita ini bilang sama saya, gimana ya kak, aku jadi susah ke gereja, aku jadi susah pelayanan apa segala macam. Lah ya gimana, kamu sudah tahu kebenarannya. Tapi kamu memilih untuk berkompromi. Oh hidupnya baik gak hari ini? Ya secara finansial baik. Memang suaminya jago kerja, dapat duit banyak. Tapi kerohaniannya mati saudara. Udah gak pelayanan, udah ke gereja susah sekali. Punya anak, ngedidik anaknya dalam Kristus susah. Kenapa? Karena mamanya bilang, ayo doa dulu sebelum makan. Papanya gak doa. Papanya nyantai aja. Ya, saudara. Kalau kita nggak memulai diri sendiri menjadi orang yang mengasihi Kristus, saudara akan berakhir dengan orang-orang yang cenderung tidak mengasihi Kristus. Makanya hal pertama yang kita perlu lakukan apa? Kitanya dulu. Perlu punya iman yang kuat. Lalu kalau teman-teman yang masih single, carilah pasangan yang juga sama-sama punya iman yang kuat. Jonathan Edwards kenapa menghasilkan keturunan yang luar biasa? Karena istrinya juga sangat cinta Tuhan. Dan sangat memegang Alkitab sekali. Mereka suami istri begitu strong. Makanya saudara, saya dan istri saya walaupun anak kami masih kecil sekali. Istri saya yang sering ngingetin saya bilang begini, ayo Pak doa dulu. Ayo baca Alkitab buat anak kami namanya Ilo gitu ya. Bacain Alkitab buat Ilo gitu ya. Padahal usianya bahkan masih di dalam kandungan dia bilang bacain Alkitab buat Ilo. Padahal masih dalam kandungan saudara. Kalau pasanganmu nggak seperti itu, saudara kan berat, berjuang sendiri kan. Makanya yang single-single, saya titip pesan, jadi individu yang beriman sungguh-sungguh. Cari orang yang imannya juga sungguh-sungguh. Nah, pernikahan dibangun di atas dasar Kristus. Boleh dimunculkan ayatnya? Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Tidak peduli keuanganmu sebagus apa, rumahmu semewah apa, hidupmu seenak apa, makan enak apa segala macam. Tapi kalau engkau tidak membangun rumahmu, rumah ini bukan rumah gedung, tapi rumah keluargamu di atas dasar Tuhan,
sia-sialah engkau membangunnya. Loh, ini firman loh yang ngomong, bukan saya loh saudara. Kalau saudara nggak percaya dengan perkataan saya ya mungkin masih wajar, saya kan kurus kurang meyakinkan gini ya kan. Tapi kalau saudara nggak percaya sama firman Tuhan ya udahlah, saya mau ngomong apa lagi. Firman Tuhan berkata gini, kalau saudara tidak bangun di atas dasar Tuhan, sebagus apapun bangunannya, sia-sia. Saya coba tanya kepada diri sendiri hari ini. Apa yang saya lakukan dengan keluarga saya yang menunjukkan bahwa saya membangun keluarga saya di atas dasar Kristus? Coba tanya pada diri sendiri. Saudara. Dari sejak buka mata bangun pagi, cepret, sampai nanti menjelang tidur tutup mata, set. Selama hidup sehari itu, dikali 7 hari, seminggu, dan seterusnya. Apa tindakan, perkataan, perilaku yang menunjukkan saya membangun keluarga saya di atas dasar Kristus. Baik Anda orang tua maupun Anda anak, suami, istri. Coba pikirkan saudara. Ada enggak? Ada Pak, doa makan. Ya elah saudara, kalau hanya doa makan saja, di sekolah minggu udah diajarin, itu levelnya masih level sekolah minggu saudara. Kalau cuman apa tanda kekristenan di dalam rumahmu? Kami doa sebelum makan. Saudara, orang non Kristen pun juga ada yang doa sebelum makan saudara. Ya ada. Ya, itu mah di bawah standar, harus ada yang lebih daripada itu saudara. Ya mulai hujan saudara, mulai dingin, beberapa orang sudah mulai sepoi gitu ya. Masuk ke keadaan yang semakin dalam dan semakin dalam alias tidur ya. Boleh munculkan ayatnya lagi berikutnya. Tenang, saya sudah sebentar lagi, 10 menit lagi saudara ya. Bagaimanapun juga, nah ini tanda ya, salah satu tanda di dalam pernikahan itu Kristus ada di situ. Bagi kamu masing-masing berlaku, bagi suami berlaku, bagi istri berlaku. Suami kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah apa? Menghormati suami. Ini dimulai dari ini aja dulu. Jadi kalau ditanya, apa tanda kekristenan di dalam rumahmu, rumah tanggamu? Pertama, suami menyayangi istri kayak sayang sama dirinya sendiri. Loh ini gak mudah, kenapa perintah ini diberikan kepada pria? Karena pria itu cenderung begini. Layani aku dong. Aku kan kepala rumah tangga ini. Ya, ayo bikinin ini dong. Bersihin rumah. Yang bener. Gimana sih? Kayak manajer aja saudara ya. Udah kayak direktur, CEO di rumah itu ya. Saudara, menyayangi istri seperti menyayangi diri. Jadi kalau diri ini pengen dilayani, coba deh layanin juga. Wah itu gak mudah tuh bagi pria. Betul atau betul pria-pria? Ya kan? Kalau pengen diperhatikan, ya perhatikan dulu. Kalau pengen semua urusan ditolongin dan dibereskan, kamu tolongin dan bereskan juga. Ini Alkitab lagi loh yang ngomong, bukan saya loh saudara. Ya, kalau Anda nggak mau percaya ini berarti Anda nggak mau percaya Alkitab. Nah sebaliknya istri kenapa dikasih perintah menghormati suami? Karena susah menghormati suami. Betul apa betul istri? Ya, apalagi kalau suaminya kerjaannya tidur ngorok sepanjang hari. Gimana mau hormat ini? Ya udah kayak cupat kayak begini. Ya, kerjaannya males banget, gak bertanggung jawab. Wah susah mau hormat. Sudah dua-duanya harus terjadi. Wih kalau suami menyayangi istri seperti menyayangi dirinya sendiri. Loh soalnya ada suami menyayangi mobil lebih daripada istrinya saudara ya. Mobilnya tiap hari dimandiin ya. Dilap kinclong terus, dipamerkan di Instagram gitu ya. Istrinya gak peduli. Wah ada saudara ya. Ada suami yang lebih menyayangi badminton daripada istrinya. Wah seminggu 5 kali badminton. Wah punya klub. Wah ikut pertandingan apa segala macam. Istrinya ya udahlah yang penting masih hidup kan ya. Coba diperiksa, oh masih nafas, ya udah berangkat badminton lagi. Oh ada saudara. Ya. Gimana tuh anak-anak mau lihat Tuhan di keluarga yang seperti ini. Saudara, suami mesti, ini konsep di kepalanya gini. Aku pengen diapakan, aku lakukan itu buat istriku. Itu suami. Istri, apapun yang terjadi, aku belajar untuk hormat sama suamiku. Di depan teman-teman lain, jangan omelin suamimu. Ya, pria tuh paling nggak bisa, ya kalau lagi di depan teman-teman lain gitu ya, terus istrinya gini, gimana sih kamu? Itu pria kayak langsung, kayak nggak ada orang, nggak didengerin itu.
Jangan kaget kalau pulang-pulang Anda nggak dianggap kayak ada di situ. Karena dia kesel sekali. Ya. Wah itu paling nggak bisa pria digituin. Makanya ini harus terjadi. Oke, sayang waktunya nggak cukup. Nanti next kapan-kapan ya kita bahas lebih dalam. Berikutnya, 1, sebagai pribadi beriman, mendapatkan pasangan yang juga beriman, hidup dalam pernikahan yang benar. Yang kedua, orang tua mesti memberi teladan dan warisan iman pada anak. Saudara boleh siapin warisan duit boleh, saudara boleh siapin warisan tanah boleh, warisan usaha boleh, tapi saudara yang tidak boleh terlewatkan, saudara mesti berikan teladan dan warisan iman kepada Kristus, itu harus. Boleh dimunculkan ayatnya di Ulangan. Kenapa bangsa Israel dikasih perintah sama Tuhan seperti ini perintahnya penting sekali. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini harus engkau perhatikan. Yaitu apa? Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang pada anakmu. Berulang-ulang saudara. Pada anakmu. Dan membicarakan apa sih ini saudara? Membicarakan Taurat dan perintah Tuhan. Pada zaman perjanjian lama dulu namanya Taurat. Ya. Membicarakannya bila engkau duduk di rumahmu, engkau dalam perjalanan, engkau berbaring, engkau bangun, harus engkau mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu. Pada zaman dulu orang Israel itu sampai diikat. Firman Tuhan itu diikat di tangan dan bahkan ada di dahinya. Ya, ditempel ya, bukan salon pas, bukan ya. Itu firman ditempel di kepala supaya apa? Supaya ingat terus firman dan diceritakan berulang-ulang pada anaknya. Saudara, menceritakan firman itu tidak hanya dengan mulut, tapi dengan perilaku. Warisan teladan iman itu bukan cuma dengan perkataan, tapi dengan perilaku. Saudara, gampang aja. Kalau tadi jam 8 pagi kebaktian, istrimu sudah membangunkan jam 6 atau setengah 7. Tapi ada misalkan suaminya atau kebalikannya istrinya misalkan gitu ya. Entar aja. Ya, udah 8 kurang seperempat, ya telat, nanti ikut kebaktian yang kedua aja. Ya, nanti setengah 10, harusnya jam 10 kebaktian, baru bangun, ya mandinya 20 menit, ya keluar dari kamar mandi, wah kurang 10 menit, udahlah minggu depan aja. Anaknya lihat saudara, ya itu warisan teladan imannya kayak gitu tuh. Kalau urusan Tuhan, nanti saja. Tapi begitu badminton lagi. Begitu tuh, ayo bro, di mana bro? Ini udah ngumpul semua di lapangan. Nggak pakai mandi, nggak pakai makan, nggak pakai apa. Tinggal berangkat. Anak lihat, oh kalau badminton penting ya. Oh kalau ke gereja nggak terlalu penting ya. Anak lihat, itu warisan teladan iman. Warisan teladan iman apalagi? Kalau lagi ngalamin krisis di keluarga. Apa yang dilakukan? Wah istri saya sih harus saya akui, dia mengajarkan dalam rumah kami banyak. Setiap kali terjadi krisis, dia orang yang selalu ngomong gini, udah tenang dulu, kita doa. Makanya di Alkitab dikatakan wanita itu harus penuh dengan roh yang tentram. Roh yang tentram. Sudah itu di 1 Petrus. Roh yang tentram itu apa? Dalam keadaan yang ribet, tetap tenang dan mengusulkan iman. Itu saudara. Anak lihat, walaupun bergejolak seperti apa, kita percaya Tuhan ada. Buktinya papa mama berdoa. Loh boleh gak cari pertolongan ke orang lain ke sana? Ya harus. Tapi yang pertama kali harus dilakukan apa? Tenang, kita berdoa, kita percaya kepada Tuhan. Itu warisan teladan iman saudara. Anak Anda akan lihat. Sehingga ketika anak Anda suatu hari mengalami guncangan dalam hidupnya, mereka bisa tenang dan masih bisa melihat Tuhan. Itu warisan. Contoh, ketika ada orang menjahati keluarga, itu lagi-lagi warisan iman. Kalau kita, wah gimana caranya kita balas, kita hancurkan apa segala macam. Anak lihat lagi, oh kalau ada yang lakukan sesuatu sama kita balas mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu sudah. Tapi kalau di rumah berkata, ayo kita doakan dulu yuk. Nih orang, ya walaupun dia melakukan sesuatu yang gak bagus dalam hidup kita, tapi orang ini butuh Tuhan. Yuk kita doakan dulu. Entah habis itu follow up-nya ada proses hukum dan lain-lain, it's okay. Tapi yang penting diawali dengan apa? Mendoakan orang ini dulu.
Saudara, itu warisan iman. Nah, apa yang Anda lihat ketika Anda sebagai anak kepada orang tua Anda, kalau itu bukan teladan iman, saudara harus berhenti di Anda. Jangan diteruskan pada anak Anda. Kalau Anda tahu orang tua Anda mungkin tidak percaya Yesus, ya sudah, mungkin cara dia membesarkan Anda nggak oke. Tapi Anda harus memutuskan berhenti di saya. Nggak boleh diteruskan ke anak saya. Karena warisan orang tua saya kepada saya itu adalah tanggung jawab saya. Tapi warisan saya kepada anak saya itu pun juga tanggung jawab saya. Bukan tanggung jawab anak saya. Saudara, memang menjadi orang yang di tengah, generasi yang di tengah itu berat. Menanggung beban dari generasi sebelumnya dan memberikan sesuatu yang lebih baik untuk generasi setelahnya. Tapi itu tugas kita menjadi orang tua. Makanya kalau nggak siap jadi orang tua, jangan jadi orang tua. Menjadi orang tua tidak mudah. Terakhir, saya lihat wajah Anda kayaknya sudah semua udah cukup Pak, sudah mengerti Pak ya. Terakhir ya. Yang ketiga, nah ini bagian anak-anak. Ya, dari tadi kita terus anak-anak, nah sekarang bagian anak. Jadilah anak yang menghormati orang tua. Ayatnya boleh dimunculkan enggak? Hormatilah ayah dan ibumu, dan saya kasih bagian yang warna putih. Ini adalah suatu perintah yang apa saudara? Penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya apa? Kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara ngeri loh. Menghormati orang tua itu ada urusannya dengan umur dan kebahagiaan hidup loh ternyata loh saudara. Ya. Makanya di zaman perjanjian lama dulu, zaman bangsa Israel, durhaka sama orang tua itu 1 dari 4 dosa yang akibatnya hukuman mati. Jadi ada 4 dosa yang hukumannya itu hukuman mati. Salah satunya dari 4 itu kedurhakaan, melawan orang tua. Kenapa dalam 10 perintah Allah ada 1 diselipkan? Hormatilah ayah dan ibumu. Supaya bahagia dan panjang umur saudara. Tapi orang tua saya nggak layak dihormati Pak. Orang tua saya nggak tanggung jawab, orang tua saya itu kekerasan dalam rumah tangga. Dia pokoknya kalau zaman sekarang, anak zaman sekarang tuh suka tanya sama saya, Pak orang tua saya toksik, saya mesti gimana? Ya, gini loh, menghormati itu tidak sama dengan menyetujui. Saudara boleh nggak setuju dengan perilakunya, tapi saudara tidak bisa mengingkari kenyataan bahwa mereka tetap orang tuamu. Duh sayang waktunya habis. Saya cerita singkat saja, ayah saya sangat tidak bertanggung jawab. Sampai umur saya 30 tahun sekian kemudian dia meninggalkan banyak sekali warisan yang buruk. Dia kekerasan rumah tangga kepada mama saya, dia selingkuh, dia lakukan ini itu, dia hampir penjarakan kami, anak-anaknya dan sebagainya. Wow, kayak sinetron Indonesia. Tapi saya tidak bisa berkata bahwa saya mau putus, dia bukan ayah saya lagi. Nggak bisa, dia sudah menjadi ayah saya. Jadi apa yang saya bisa lakukan adalah saya berdoa buat ayah saya. Saya bisa ngajak ngomong nggak? Nggak bisa, dia nggak bisa diajak ngomong. Dia udah terlalu parah sekali. Jadi apa yang saya bisa lakukan? Saya berdoa, saya masih tetap menghormati dia sebagai ayah saya. Dengan cara apa? Saya doakan dia. Walaupun saya nggak menyetujui perilaku dia, saya nggak pernah ketemu dengan dia lagi untuk bisa ngomong, kasih tahu dan sebagainya. Udah nggak ada yang bisa dilakukan. Tapi hati saya tidak mau durhaka. Hati ya. Pikiran dan hati. Harus tetap hormat. Tidak peduli orang tuamu seperti apa. Doakan orang tuamu. Sudah lakukan 3 hal ini. Jadi pribadi yang beriman. Bangun pernikahan yang kuat. Jadi orang tua yang mewariskan teladan iman. Jadi anak yang menghormati orang tua. Maka keluarga itu akan menjadi tempat tinggal Kristus di situ. Kasih kuasa kebenaran Tuhan dinyatakan di keluarga itu. Orang lihat keluarga itu, mereka lihat Tuhan Yesus. Amin saudara. Mari kita berdoa. Kami bawa ke dalam hadirat-Mu Tuhan setiap keluarga yang ada di ruangan ini. Baik sebagai orang tua maupun sebagai anak. Kami berdoa Tuhan supaya kuat kuasa-Mu
menolong kami untuk kami bisa punya iman di dalam keluarga kami. Supaya keluarga kami dibangun di atas dasar Kristus Yesus. Aku menyerahkan setiap keluarga di tempat ini dengan semua pergumulan Tuhan, apapun masalah, kesulitan, pasangan yang belum kenal Tuhan, anak yang mungkin melawan orang tua, atau mungkin orang tua yang kurang mendengar isi hati anak. Tuhan, aku berdoa, setiap problem, setiap pergumulan perjuangan, biar kasih karunia Tuhan nyata dan menolong bagi keluarga ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jemaat-Mu di gereja ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, biar firman-Mu bertumbuh dalam hati setiap kami yang mendengarnya. Haleluya. Amin.